Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Fakira Putra dengan NIM 01100024000371. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang asas-asas dalam hukum pidana. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya. Silakan diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran Abdurrahman dengan NIM 01100024000387. Nah, asas-asas hukum pidana yang berada di Indonesia ini meliputi 5 asas, yaitu asas legalitas, asas teritorial, asas personalitas, asas perlindungan, dan asas persamaan. Di kesempatan kali ini, teman saya akan menjelaskan 3 dari kelima asas tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan asas legalitas? Asas legalitas adalah prinsip dalam hukum yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana kecuali berdasarkan aturan hukum yang ditetapkan sebelumnya. Dalam bahasa Latin, asas ini dikenal sebagai nullum crimen, nulla poena sine lege, yang berarti tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa undang-undang. Asas legalitas berfungsi untuk menjamin kepastian hukum, seperti setiap tindakan yang dianggap sebagai kejahatan harus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan itu dilakukan. Yang kedua, melindungi hak asasi manusia, mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak berwenang dalam menafsirkan hukum. Yang ketiga, mencegah hukuman yang tidak adil. Asas ini diatur dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Indonesia. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Artinya, hukum pidana tidak boleh berlaku surut kecuali dalam hal yang menguntungkan terdakwa. Nah, tadi udah jelasin tuh sama teman saya definisi daripada asas legalitas. Pada intinya sih simpel ya. Jadi asas legalitas ini asas yang bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum, kayak contohnya kayak kejujuran bagi terdakwanya, seperti itu. Nah, next kita lanjut lagi ke definisi daripada apa sih yang dimaksud dengan asas teritorial. Asas teritorial adalah prinsip dalam hukum yang menyatakan bahwa suatu negara berhak memberlakukan hukum terhadap semua peristiwa atau tindakan terjadi dalam wilayahnya. Dengan kata lain, hukum suatu negara berlaku bagi siapapun, baik warga negara maupun orang asing yang berada di wilayah negara tersebut. Asas ini didasarkan pada kedaulatan suatu negara atas wilayahnya sendiri, diatur dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Indonesia. Implikasi asas teritorial terbagi atas 3. Yang pertama, berlaku untuk semua orang di wilayah negara. Siapapun yang berada di Indonesia, baik warga negara asing, tunduk pada hukum pidana Indonesia jika melakukan tindak pidana Indonesia. Yang kedua, mencakup wilayah darat, laut, dan udara. Asas ini tidak hanya berlaku di daratan, tetapi juga berlaku di perairan teritorial dan wilayah udara negara. Yang ketiga, dapat mencakup yurisdiksi ekstrateritorial dalam kondisi tertentu. Dalam beberapa kasus, hukum suatu negara dapat berlaku di luar wilayahnya jika berkaitan dengan kepentingan nasional, misalnya kapal atau pesawat yang terdaftar di negara tersebut. Asas teritorial merupakan salah satu dari beberapa asas dalam hukum pidana internasional yang menentukan yurisdiksi suatu negara terhadap suatu tindak pidana. Nah, jadi itu dia definisi daripada asas teritorial. Pada simpelnya sih kayak asas teritorial ini adalah asas yang mengatur kekuatan hukum pidana Indonesia berdasarkan tempatnya. Jadi gitu. Kita bakal cari tahu nih apa sih yang dimaksud dengan asas perlindungan. Asas perlindungan adalah prinsip dalam hukum yang menyatakan bahwa suatu negara berhak memperlakukan hukumannya untuk melindungi kepentingan nasional dan warga negaranya, baik di dalam maupun di luar wilayah negara tersebut. Asas ini berfokus pada kepentingan negara, bukan lokasi terjadinya tindak pidana. Dengan kata lain, jika suatu perbuatan merugikan atau mengancam kepentingan negara, maka negara berhak menindak pelaku meskipun perbuatan itu terjadi di luar wilayahnya. Contoh penerapan asas perlindungan terbagi atas 3. Yang pertama, tindak pidana terhadap keamanan negara, misalnya tindak
spionase atau makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing di luar negeri, tetapi bisa diproses secara hukum pidana di Indonesia. Yang kedua yaitu pemalsuan dokumen negara. Pemalsuan paspor atau mata uang Indonesia oleh seseorang di luar negeri dapat dikenakan hukum Indonesia. Yang ketiga, kejahatan yang merugikan ekonomi negara, misalnya penyelundupan barang atau kejahatan siber yang menargetkan sistem keuangan Indonesia. Di Indonesia, asas perlindungan tercermin dalam pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi pelaku kejahatan tertentu yang merugikan negara, meskipun dilakukan di luar negeri. Asas ini memastikan bahwa kepentingan nasional tetap terlindung dari ancaman eksternal, terlepas dari tempat terjadinya kejahatan.